Jalan ambrol dan puluhan rumah terendam banjir luapan dari lereng Gunung Kelut. Perjalanan kereta api di wilayah Daop 8 dialihkan ke lintas selatan. Penipuan berkedok investasi viral di media sosial. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Kediri. Saudara, sebuah pohon tumbang dan menimpa pengendara motor hingga tewas. Pohon besar tersebut tumbang setelah tak mampu menahan kencangnya angin. Seorang pengendara motor ini tergeletak tak bernyawa di Jalan Desa Blimbing, Gurah, Kediri. Korban yang bernama Surya Adif tewas setelah tertimpa pohon tumbang. Peristiwa bermula saat warga Jombang itu tengah mengendarai motornya dari arah utara. Saat melintas di lokasi kejadian, angin yang cukup kencang membuat sebuah pohon berdiameter 40 cm itu tumbang. Naas, korban tidak mampu menghindar, hingga akhirnya tertimpa dan jatuh dari kendaraannya. Itu pohon apa, Pak? Pohon sengon. Pohon sengon. Ya, jadinya 740. Itu kondisi korban seperti apa sih, Pak? Saat ini dalam keadaan meninggal tepat. Saat itu korban sedang melintas atau gimana? Sedang melintas. Ya, melintas. Terus bertepatan tumbangnya pohon. Penyebab pohon tumbang ini ada angin kencang atau Angin kencang. Ya, dengan adanya angin. Ini korban dilarikan di rumah sakit dulu atau gimana, Pak? Ke rumah sakit Gumul. Korban mengalami luka cukup parah hingga menyebabkan tewas di lokasi kejadian. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung memindahkan pohon dan segera mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, fenomena pergerakan tanah terjadi di permukiman padat penduduk di Kabupaten Pasuruan. Warga panik berhamburan keluar rumah dan memutuskan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kepanikan warga terjadi saat pergerakan tanah di Dusun Sempuh, Desa Cowek Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Fenomena pergerakan tanah secara tiba-tiba itu membuat warga takut dan berhamburan keluar rumah. Meski sempat reda, pergerakan tanah kembali terjadi dan warga kembali dilanda kepanikan. Mereka akhirnya memutuskan mengungsi ke sekolah yang dinilai aman. Akibat pergerakan tanah tersebut, puluhan rumah warga rusak. Dinding dan lantai rumah retak, bahkan ada dinding yang jebol. Selama sepekan terakhir, sudah 3 kali terjadi pergerakan tanah di permukiman padat penduduk. Warga mengaku tidak tahu penyebabnya dan total ada 176 warga dari 47 kepala keluarga yang mengungsi. Satu lingkungan satu RT ini rata-rata semua rumah yang punya retak. Yang yang paling parah ya sekitar Kenapa warga diungsikan di sini, Pak? karena kondisinya kan nanti antisipasi kalau ada turun hujan yang sangat pagi biar nggak ada atau terjadi bencana atau korban yang. Sebuah jalan desa di Kabupaten Kediri ambrol karena luapan banjir dari lereng Gunung Kelut. Banjir yang juga merendam puluhan rumah ini terjadi setelah hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur selama 3 jam pada Kamis kemarin. Video amatir ini memperlihatkan ambrolnya jalan di Desa Sepawon, Kecamatan Ploso, Klaten, Kabupaten Kediri. Jalan tersebut ambrol sepanjang 15 meter
dan membuat warga harus berjalan sejauh 3 km. Warga berharap Pemkab Kediri segera memperbaiki jalan agar mereka tak perlu memutar jauh. Banjir luapan sungai dari lereng Gunung Kelut terjadi karena hujan deras lebih dari 3 jam. Kondisi ini membuat debit air sungai tak tertampung dan meluap ke puluhan rumah warga. Itu ambrolnya berapa meter Mas? Ya itu ada kira-kira ada berapa meter itu, ada 15 meter tuh. Terus dampaknya dari itu apa Mas? Ya anak-anak sekolah, orang mau belanja ke pasar, ya itu pedagang-pedagang kecil-kecil itu nggak bisa lewat. Akhirnya menempuh jalan ada 2,5 kiloan. Berarti lebih jauh lagi Mas ya? Itu menempuh bisa mencapai aspal lagi. Aspal lagi. Terus harapannya ini seperti apa Mas? Harapannya cepat-cepat dibangun Mas, biar anak-anak sekolah itu nggak kasihan lewatnya kayak gini. Sebelumnya, saudara, ratusan rumah di dusun di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun diterjang banjir bandang bercampur lumpur. Selain merusak 10 rumah, banjir juga menghanyutkan sejumlah barang dan surat berharga milik warga. Banjir bandang menerjang dusun Josaren, Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Derasnya air banjir hingga ketinggian 2 meter membuat warga mengungsi. Ini karena ada 10 rumah rusak parah dan 135 rumah lain terendam banjir. Selain merusak rumah, sepeda motor, perabotan rumah tangga, surat-surat berharga, dan barang elektronik juga hanyut. Termasuk seekor sapi hilang terbawa banjir. Hingga kini ada 10 kepala keluarga terisolasi karena jembatan putus. Dampaknya bisa dengan persani ya, bisa lihat kondisinya warga kami kayak begini. Ya, lumayan banyak rumah-rumah yang rusak. Berapa rumah Pak yang mengalami Yang kerusakan? parah kira-kira sekitar 10-an. Terus yang terdampak Pak? Yang terdampak terendam tuh 135 tadi kita investigasi. Kalau kerugian apa aja Pak ini Pak? Kerugian Dampak dari banjir kalau bandang. banyak sih kayak mungkin gabah yang hilang, larut, kayak ada ternak yang larut hanyut satu meninggal, ditemukan meninggal ada. Sapi ya. Kalau kondisi warga gimana Pak saat ini Pak? Ya, saat ini alhamdulillah semua sehat sih. Awalnya kan hujan. Nah, hujan dapat info dari daerah Gemarang kalau sana sudah banjir bandang, udah besar. Nah, kita siap-siap naikkan barang-barang itu, langsung kita lari keluar. Setengah jam air datang sudah. Terus ini rumah roboh ini gimana? Ceritanya gimana bisa roboh ini? Nggak tahu, kita sudah pergi dari sana, cuma lihat aja air itu. Oh diterjang air. Saudara, hingga saat ini jalur lintas utara masih ditutup dampak jalur rel kereta api di kawasan Grobogan, Jawa Tengah rusak diterjang banjir. Akibatnya rute perjalanan kereta dialihkan ke lintas selatan. Di stasiun Pasar Turi Surabaya ada 14 keberangkatan maupun kedatangan kereta yang terdampak pengalihan rute perjalanan. Akibatnya, perjalanan kereta menjadi lebih jauh dan lebih lama dari jadwal semestinya. Menurut manajer Humas PT KAI Daup 8 Surabaya, Lukman Arif, akibat pengalihan rute perjalanan, kedatangan kereta terlambat 1 hingga 2 jam dari jadwal semestinya. Selama pengalihan rute perjalanan, ribuan penumpang memilih membatalkan keberangkatan dan mengembalikan tiket. PT KAI Daup 8 Surabaya terus berkoordinasi dengan Daup 4 Semarang terkait perbaikan jalur rel di Grobogan yang rusak diterjang banjir. Yang telah membatalkan tiket yang mereka pesan karena mereka tidak berkenan dengan perubahan pola operasi tadi. Para penumpang yang membatalkan tiket, kami kembalikan uang 100% penuh kepada mereka sesuai dengan jumlah yang tercatat di tiket masing-masing. Keterlambatan ini sampai berapa jam Pak? Akibat dari perubahan pola operasi jalur kereta api lintas utara menjadi lintas selatan, perubahan kelambatan kedatangan sekitar 60 hingga 1 menit per kereta apinya. Kami mohon maaf pada para penumpang atas. Sementara itu, dampak jalur rel kereta api di kawasan Grobogan, Jawa Tengah yang rusak diterjang banjir membuat jalur lintas utara masih ditutup. Sejumlah rute perjalanan kereta api masih dialihkan dan menerapkan pola operasi memutar. Berikut kami sampaikan daftar di antara kereta api terdekat yang menerapkan pola operasi memutar di beberapa relasi.
Himpunan Pedagang Pasar Besar tolak renovasi. Usai jeda informasinya, tetaplah bersama kami. Saudara, sejumlah korban penipuan investasi berkedok pengadaan parsel buah viral di media sosial. Para korban yang dirugikan hingga ratusan juta rupiah ini telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Malang. Pelaku penipuan berkedok investasi parsel buah melancarkan aksinya dengan memperdayai korbannya tawaran keuntungan 20% dari nilai investasi yang ditanamkan. Alfida Nur, salah satu korban, bercerita telah menyetorkan uang 100 juta rupiah kepada pelaku dalam 2 tahap. Tahap pertama pada Oktober 2023, korban menyetor 60 juta rupiah. Dan tahap kedua pada November 2023, menyetor 40 juta rupiah. Korban memilih memviralkan penipuan di media sosial karena pelaku tidak memiliki itikat baik mengembalikan uang dan memutus akses dengannya. Usai viral, total ada 24 korban lain yang menghubunginya dan tertipu hingga puluhan juta rupiah. Para korban sudah membuat laporan ke Polres Malang. Jadi awalnya itu dia motifnya menawarkan investasi buah ke yang itu dimana itu pesanan pemerintahan gitu loh Mbak, seperti Among Tani, Polbangtan, terus Murna Jati, terus ada kantor pajak juga, ditawarkan dengan sharing 20% per event. Kalau saya pribadi waktu itu ditawarin kan bulan Oktober 60 juta itu untuk di Among Tani, November ditawari lagi 40 juta untuk di Murna Jati sekaligus Tebas Jagung di akhir Desember gitu. Dan di korban-korban lain yang ditawarin investasi sama sih, rata-rata Tebas Jagung, terus pesanan pemerintahan gitu Mbak. Saudara, Pemkot Malang siap merenovasi total pasar besar yang dinilai sudah tidak layak. Dalam renovasi tersebut, Pemkot menggandeng 2 paguyuban pedagang pasar besar dan melibatkan wakil rakyat. Dengan pertimbangan kondisi pasar besar Kota Malang perlu ada perbaikan dan dinilai sudah tak layak untuk kegiatan jual beli, maka Paguyuban Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang atau HIPPAMA dan Paguyuban Pedagang Pasar Besar Malang atau P3BM sepakat dengan Pemkot Malang untuk merenovasi total pasar besar. Kedua paguyuban pedagang ini meminta setelah pasar direnovasi tidak menambah jumlah pedagang dan kios yang berjualan, serta pedagang tidak dikenakan biaya. Kepala Diskopindak Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyatakan kesepakatan 2 paguyuban pedagang ini membuat Pemkot Malang menyusun detail engineering design atau DED dengan anggaran pembangunan pasar mencapai 275 miliar rupiah yang diambil dari APBN. Saya pengurus P3BM. Dalam hal ini untuk pembangunan pasar besar kami setuju sepenuhnya. Sesuai dengan catatan-catatan yang diberikan oleh Kementerian PU. Ini sudah kita akomodir dan sudah kita realisasikan semuanya. Perkiraan anggarannya adalah 275. Semoga itu disetujui semuanya, yaitu untuk 3 lantai. Sementara itu, Kadiskopindak Kota Malang menilai rencana renovasi total pasar besar perlu disosialisasikan kepada seluruh pedagang sebelum dilaksanakan. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Sementara itu, Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang atau HIPPAMA menolak renovasi total Pasar Besar Malang. Meski sebelumnya terjadi kesepakatan antara 2 paguyuban pedagang, HIPPAMA menilai kesepakatan tersebut tidak sah karena 2 oknum yang mengaku pengurus HIPPAMA itu sudah dipecat. Para pedagang ini menyampaikan penolakan rencana renovasi total di depan Pasar Besar Malang. Aksi para pedagang sebagai respon atas pertemuan paguyuban pedagang yang mengatasnamakan HIPPAMA.
Sebelumnya, 2 orang yang mengaku sebagai pengurus Hipama, yakni Muhammad Hatta dan Sultan Akbar, melakukan pertemuan dengan Pemkot Malang dan sepakat mendukung renovasi. Namun 2 oknum tersebut bukan lagi anggota Hipama sejak 23 Januari 2025. Karena itu, dukungan pada renovasi pasar besar tidak mewakili Hipama. Hipama menolak rencana renovasi total dengan merobohkan pasar, namun mereka mendukung adanya perbaikan. Rencana renovasi total pasar besar akan dilakukan karena dinilai sudah tidak layak. Renovasi diperkirakan menelan biaya 275 miliar rupiah dari APBN. Tetap solid dan konsisten bersama pedagang pasar besar Malang, menolak pembongkaran total dan mendukung renovasi. 4. Kami akan melakukan langkah hukum atas segala pelanggaran yang dilakukan dengan mengatasnamakan Hipama. Saudara, Pemkot Surabaya meluncurkan aplikasi Klampit New Generation atau KNG dengan fitur lebih lengkap. Aplikasi ini digadang-gadang mampu mempermudah pelayanan data kependudukan tanpa perlu datang ke kelurahan atau pelayanan satu atap di Sila Mall, Surabaya. Aplikasi yang bernama Klampit New Generation KNG kali ini diluncurkan dengan lebih banyak fitur layanan. Bahkan terdapat 30 layanan kependudukan yang bisa dipilih masyarakat. Waktu pengurusannya pun cukup singkat, hanya dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sejak diajukan. Pengembangan aplikasi ini merupakan bagian dari inovasi Dispenduk Capil Pemkot Surabaya dalam rangka menyongsong Surabaya Smart City, di mana masyarakat diajak lebih memahami terkait digitalisasi. Pada aplikasi KNG lebih memudahkan masyarakat saat mengajukan seluruh layanan data kependudukan tanpa perlu datang ke kantor kelurahan atau pelayanan satu atap. Namun, masyarakat masih diwajibkan mengaktifkan identitas kependudukan digital (IKD) sebelum mengajukan layanan data via aplikasi KNG. Jadi untuk warga Kota Surabaya yang ingin mengajukan layanan administrasi kependudukan itu bisa dilakukan permohonan secara mandiri melalui perangkat elektroniknya, baik handphone, gadget maupun komputer, laptop di rumahnya atau di tempatnya masing-masing. Teman-teman tinggal membuka website disdukcapil.surabaya.go.id dan di situ nanti ada permohonan layanan Adminduk Klampit New Generation. Meski begitu, bukan berarti pelayanan data kependudukan tak lagi bisa dilayani via offline. Sebab kantor kelurahan maupun pelayanan satu atap di Siola Mall Surabaya masih tetap beroperasi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan khusus. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Warga sulap selokan kotor jadi wisata kolam. Usai jeda informasinya, tetaplah di Kompas Jati. Saudara, warga di Kota Blitar menyulap selokan kotor menjadi wisata edukasi kolam ikan. Berkat kerja keras mereka, kini lingkungan tersebut berubah bersih dan mampu menarik pengunjung. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Sejumlah warga ini berkunjung ke selokan yang disulap warga menjadi kolam ikan di Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Mereka berkunjung untuk melihat ribuan ikan yang ada di selokan tersebut. Ide pembuatan kolam ikan ini muncul setelah sekelompok pemuda melihat banyaknya sampah yang ada di kawasan selokan. Karena keprihatinannya, kelompok pemuda bergotong royong untuk membersihkan selokan tersebut dan berubahnya menjadi kolam ikan. Panjang selokan yang dipakai kolam ikan berkisar 80 meter. Para pemuda memilih memberikan ikan nila merah karena ikan tersebut jika dikonsumsi memiliki rasa yang gurih. Kini setelah 4 tahun berjalan, selokan di lingkungan Sentul Kota Blitar lebih nampak bersih dan indah.
Selain itu, selokan yang dulunya kumuh kini menjadi tempat wisata edukasi kolam ikan untuk anak-anak. Pengelola mengaku jika ikan tersebut besar, para warga biasanya memanen ikan dan menjualnya secara bersama. Hasil penjualan ikan mereka pakai untuk mengelola kolam ikan tersebut. Kalau menurut saya lebih bagus ya, karena sungai jadi terpelihara lah dari sampah-sampah masyarakat. Kalau dikasih ikan gini kan anak juga bisa buat hiburan. Anak juga. Ini lagi liburan Bu ya anaknya? Ya liburan, kalau libur suka ke sini ngasih makan ikan di sini. Pengunjung mengaku dengan adanya tempat ini bisa dipakai untuk tempat wisata untuk anak-anak. Selain itu, dengan adanya inovasi ini, selokan lebih bersih karena terawat. Sungai itu sebenarnya keruh waktu itu, sampahnya banyak. Ada orang warga itu membuang paper, ada sampah, ada buntelan plastik kayak gitu. Terus warga sini bersama-sama Pak ya, bergotong royong mengubah jadi kayak iya. Intinya itu sungai itu dibersihkan, kemudian jadi tempat wisata, ngoceh dulu, terus akhirnya itu ada usulan warga untuk ngasih ikan, jadi sekarang wisata edukasi ikan. Kenapa kok nila merah? Itu kan sebenarnya membuat warna di air. Pertama itu, yang kedua dagingnya lebih gurih. Ini totalnya sekitar 80 meter. 80 meter. Kemudian untuk mengantisipasi sampahnya itu solusinya seperti apa Pak? Ini ada sekat-sekat sampah, itu nanti diangkat, kalau sudah penuh diangkat sama teman-teman. Meski penuh ikan, namun warga tidak diperbolehkan untuk memancing di lokasi selokan. Pengunjung juga dilarang untuk membuang sampah sembarangan agar kebersihan kawasan selokan tetap terjaga. Tim Liputan Kompas TV, Blitar, Jawa Timur.